Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teolanisa Aspasia. Pada video kali ini, saya akan merangkum materi buku pengantar ilmu komunikasi yang dimana terdapat dua materi yang akan dibahas. Yang pertama, definisi ilmu komunikasi, unsur-unsur ilmu komunikasi, dan persepsi komunikasi. Definisi ilmu komunikasi. Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Terdapat sebuah definisi singkat yang dibuat oleh Harold Laswell bahwa cara yang tepat untuk melakukan komunikasi adalah dengan tanya jawab, karena akan mendapatkan jawaban dan pertanyaan yang akan melahirkan sebuah komunikasi. Kemudian, lain halnya dengan Stephen, yang dimana ia mengajukan definisi yang lebih luas, yaitu komunikasi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, ketika suatu makhluk sosial memberi reaksi kepada suatu objek. Dari pengertian yang telah dikemukakan, jelas sekali bahwa komunikasi antar makhluk sosial hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi bisa terjadi jika didukung oleh beberapa unsur-unsur komunikasi seperti sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Unsur-unsur ini juga bisa disebut sebagai komponen atau elemen komunikasi. Selanjutnya terdapat unsur-unsur komunikasi. Unsur yang pertama yaitu sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau sebagai pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok. Sumber sering disebut sebagai pengirim atau komunikator. Dalam bahasa Inggrisnya disebut source atau sender atau encoder. Pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim atau komunikator kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi yang bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, ataupun propaganda. Dalam bahasa Inggris, pesan biasanya diterjemahkan sebagai message atau konten atau information. Media. Media yang dimaksud di sini ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media ini. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam seperti komunikasi antar pribadi, panca indera, dianggap sebagai media komunikasi. Selain panca indera manusia, terdapat juga saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai komunikasi antar pribadi. Terdapat pula komunikasi massa seperti media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang seperti membaca, melihat, atau mendengar seperti media elektronik atau media cetak. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima dapat terdiri dari satu orang bahkan lebih dalam kelompok. Penerima disebut sebagai berbagai macam istilah seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai audience. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak ada sumber. Jadi, penerima adalah elemen yang penting dalam proses komunikasi. Pengaruh atau efek adalah pembanding antara apa yang dipikirkan dan dirasakan serta yang dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Tanggapan balik. Tanggapan balik berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, bukan hanya berasal dari penerima. Lingkungan atau situasi adalah faktor yang menentukan dan mempengaruhi jalannya suatu komunikasi yang terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Berikutnya yaitu persepsi komunikasi. Persepsi dan komunikasi saling berhubungan karena sebelum terjadinya komunikasi, komunikan akan menafsirkan pesan yang akan diberikan oleh komunikator yang akan diberikan feedback atau tanggapan. Yang pertama adalah persepsi lingkungan fisik. Persepsi lingkungan fisik adalah proses penafsiran terhadap objek-objek yang tidak bernyawa di lingkungan sekitar kita. Persepsi sosial menurut Baron dan Baitner adalah sebuah proses untuk mencoba memahami perasaan orang lain. Sementara itu, menurut Harvey dan Smith, persepsi sosial adalah suatu proses yang dimana kita membuat penilaian atau membangun sebuah kesan. Persepsi budaya adalah persepsi melalui nilai-nilai budaya yang dimana seseorang akan menilai dan mempersepsikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar menurut budaya yang ia yakini. Sekian dari saya, terima kasih.